Hai, saya Indah Sari Dewi dari SD 009 Balikpapan Utara, CGP Angkatan 11. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sejawat semua. Kali ini saya akan berbagi tentang disiplin positif. Jadi materi disiplin positif ini ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini saya akan menjelaskan tentang restitusi. Tadi motivasi sudah dijelaskan oleh teman saya Pak Roni, dan hukuman Pak Ronald, penghargaan oleh Bike, dan sekarang segitiga restitusi saya akan menjelaskan. Jadi berkaitan dengan definisi pendidikan, ya, pembelajaran, ada pembelajaran, ada kehidupan, pembebasan, dan transformasi. Jadi pembelajaran proses individu untuk memperoleh pengetahuan. Kalau kehidupan kan mempersiapkan individu untuk hidup sehari-hari. Pembebasan, peran yang penting membebaskan dari ketidakadilan. Tujuan disiplin positif di sini ya, kita menanamkan motivasi terus kepada murid kita untuk menjadi orang yang diinginkan. Dimana kita tahu kan murid kita ini kita inginkan mereka itu merdeka belajar, jadi berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat dirinya sendiri. Jadi ini ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka motivasi dari intrinsik yang berdampaknya itu lebih jangka panjang, sedangkan motivasi yang jangka pendek itu hanya sementara aja yang akan mereka lakukan, terus berlandaskan dengan nilai kebajikan yang ingin mereka menjadi lebih dihargai. Jadi disiplin positif ini tujuan disiplinnya yaitu agar kita itu menanamkan siswa kita itu memiliki sikap untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek, seperti misalnya kita kan memberi hukuman kepada anak-anak itu ngefeknya jalannya sebentar, tapi kita ingin apa yang mereka lakukan dengan kesalahan, tapi mereka akan memperbaikinya dan berbekas dengan memori panjang mereka. Lalu makna disiplin di sini sepertinya ini dalam budaya kita, disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan.
serta kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan keterkekangan. Jadi kalau sudah mendengar kata hukuman, anak-anak itu sebenarnya takut. Jadi padahal kita itu ingin mengembalikan sanksi. Ada hukuman, ada sanksi. Jadi hukuman itu lebih menakutkan. Sanksi itu kita mau menarik anak-anak itu kembali memberi dia efek, tapi dia itu kembali kepada tanggung jawab mereka. Jadi misalnya mereka mencoret-coret meja, melakukan kesalahan, kita memberikan sanksi, jangan memberikan hukuman. Jadi sanksi karena mereka sudah mengotori meja, kita harus menyuruh dia untuk membersihkan mejanya. Jadi lebih kembali ke tanggung jawab dirinya. Jadi kita lebih memberi dia sanksi daripada hukuman. Jadi kayak tadi ada contoh di sini. Mereka misalnya telat, kita suruh mereka lari keliling lapangan sampai 15 kali. Nah, mungkin mereka jerah untuk saat ini, tapi besok-besok bisa jadi mereka tidak akan jerah. Atau misalnya fingerprint sekolah kita lagi mati, terus sama sekolah dipotonglah gaji kita beberapa saja. Mungkin bisa berefek sebulan 2 bulan. Terus supaya berefek panjang, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan biar berefek panjang. Misalnya pemotongan gajinya lebih besar, misalnya ya, supaya mereka memorinya terekam panjang, jadi tidak akan mengulanginya lagi. Terus di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang restitusi. Jadi secara definitif restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih supaya mereka kembali kepada tanggung jawabnya. Jadi ada segitiga restitusi. Dalam dunia pendidikan kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik melalui segitiga restitusi. Jadi peserta didik melakukan pelanggaran keyakinan atau kesepakatan kelas misalnya ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Jadi ada misalnya kita sering nih di kelas ada kejadian misalnya guru tidak ada, tiba-tiba murid kita keluar tanpa izin. Jadi tentunya kita pasti bertindak, bukan hanya kemana mereka terus tidak mau tahu. Otomatis kita harus mencari tahu mengapa mereka melakukan itu. Jadi kita harus memvalidasi kebutuhan dulu, terus menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan mereka. Jadi contohnya seperti ini, menanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus
dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Jadi mereka melanggar. Terus kita kembalikan lagi kepada mereka. Mereka melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita kah? Nah, jadi istilahnya gini. Saya contohkan misalnya, saya keluar ke toilet nih. Murid saya hilang 2 orang, 3 orang tanpa izin. Jadi saya ke kelas, saya bukannya harus marah-marah, kenapa? Itu anak-anak mungkin ngepeknya sebentar aja. Mungkin anak-anak dipanggil dulu dengan cara satu, memvalidasi dulu. Jadi anak-anak, kenapa kamu ke kantin? Misalnya itu namanya cara segitiga restitusi, menanyakan dulu. Terus menanyakan dulu dengan cara, kenapa kamu ke kantin, nak? Oh, misalnya saya lapar dulu, misalnya. Terus habis itu, memang kamu tidak makan? Misalnya kan kita tanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tahu mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Nah, kalau sudah kita tahu kenapa mereka melakukan kesalahan itu, lalu kita nasihatin, nak, kalau mau makan sebaiknya sebelum pergi ke sekolah. Jadi kita lebih mereka melakukan kesalahan, tapi kita membuat mereka itu, oh aku ini salah nih, melanggar kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nih. Sedangkan saya dan guru sudah sepakat kalau keluar kelas itu harus izin. Jadi lebih ke membuat mereka itu gerak dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi membuat mereka lebih sadar, saya ini sekarang sedang melakukan kesalahan. Dibandingkan misalnya saya melakukan benak, kamu itu marah aku, kenapa keluar kelas, itu mungkin anak-anak mendengarkan lalu keluar sebelah kiri lagi. Mungkin efek jerahnya di saat itu saja. Namun dengan pendekatan, jadi dengan pendekatan saya rasa kejadian apapun yang terjadi di kelas dengan segitiga restitusi ini, anak-anak itu lebih lebih dekat dengan kita. Kita tahu mengapa mereka melakukan itu. Terus kita lebih tahu lebih ke dalamnya lagi tentang anak-anak kita. Jadi di sini kita jadi tahu mengapa sih mereka tuh berulang-ulang terus melakukan kesalahan. Dan juga kita di sini menekankan kepada siswa kita supaya mereka tidak mengulangi, dan juga oh iya, Bu Guru ini nanti kesian ya, misalnya kesian ya kalau umpamanya saya tidak ada, guru-guru pasti mencari saya. Jadi di sini ada contoh kasus segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini ada contoh kasus satu siswa keluar tanpa izin, kasus 2 siswa mencontoh. Saya mencontohkan ada kasus seperti ini.
Segitiga restitusi suatu prasetya yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut gambaran segitiga restitusi. Jadi dengan validasi tindakan yang ada, menstabilkan identitas guru, Sekali prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses mulia. kesalahan itu dijadikan sebagai proses pembelajaran untuk murid sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tindakan selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kesepakatan kita dan murid yang sudah mereka lakukan. Untuk memunculkan motivasi secara ekstrim. Mampu mengaitkan keyakinannya. Berikut kasus Ini saya sudah izin ke anak-anak untuk keluar sebentar. Ternyata ada siswa yang mengajak siswa lain untuk keluar nih. Padahal yang lain lagi belajar. Begitu saya masuk, jadi kita menanyakan dulu identitas kejadiannya dulu. Nah, jadi katanya dia lapar gitu. Jadi kita jadi di sini jadi kita bisa ngomong seperti ini. Kalau seandainya kalian tidak ada di kelas, ibu guru nyariin loh gitu. Kalian nggak kesian sama bu guru nyariin kalian kemana-mana. Teman-teman pun juga nggak tahu kalian di mana, padahal kalian lagi di kantin. Jadi lebih mengenai, oh iya ya, ibu guru saya kesian nih nyariin saya, padahal saya lagi asik-asik makan nih di kantin. Sedangkan guru saya nyariin kemana-mana. Oh iya, jadi lebih menyadarkan siswa kita atas kesalahan yang mereka lakukan, supaya besok-besok seandainya mereka mau keluar lagi, oh iya guru saya nanti nyariin lagi, kesian nih guru saya. Nah, seperti lebih menyadarkan mereka seperti itu. Terus seperti ini kasus kedua, yaitu saat ulangan siswa saya ini menyontek. Jadi ada yang mengadu, ibu ini siswanya si ini ada yang menyontek ibu. Nah ini jadi saya menanyakan dulu, jadi tidak langsung menyalahkan. Jadi setiap ada kejadian bukan hanya langsung menyalahkan
kamu salah nih contek nih. Jadi lebih ke pendekatan, kenapa kamu ngepel. Ternyata jawabannya anak ini, dia tidak mengerti pelajaran waktu ulangan. Terus jadi lebih kita nasehatin. Kalau mau ya harus lebih belajar lagi, lebih fokus. Jadi kita lebih ke pendekatan. Mungkin itu Bu. Jadi ini bisa diterapkan di semua kejadian. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, terus memvalidasi kebutuhannya, baru menanyakan keyakinan kelas. Kalau mau makan bakso, Bapak Ibu di atas. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut gambaran segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dari identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan muridnya. Tindakan selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya. Berikut kasus 1. Ibu izin dulu ke toilet dulu sebentar ya. Anak-anak, Ibu izin dulu ke toilet dulu sebentar ya.
membiarkan ibu guru mencari kalian di kelas kemana, kalian tak ada, jadi membuat bu guru khawatir. Bagaimana? Ya, bagus nggak? Nah, terus kenapa kalian tak nunggu waktu istirahat? Sudah lapar? Oh iya. Yuk, ntar yuk. Nah, sekarang sebelum ke sekolah, ibu sarankan kalian sarapan dulu ya, biar fokus. Terus kalian punya tenaga, tidak memikirkan makanan, jadi fokus ngerjain tugas. Oke? Nah, sekarang sudah sadar belum? Itu gerak dan tidak akan melakukannya lagi. Jadi membuat mereka lebih sadar, saya ini sekarang sedang melakukan kesalahan. Dibandingkan misalnya saya melakukan karena kamu itu melawan aku, kenapa keluar kelas, kenapa kamu itu mungkin anak-anak mendengarkan lalu keluar sebelah kiri lagi, mungkin efek jerahnya di saat itu saja. Namun dengan pendekatan, jadi dengan pendekatan saya rasa kejadian apapun yang terjadi di kelas dengan segitiga restitusi ini, anak-anak itu lebih lebih dekat dengan kita. Kita tahu mengapa mereka melakukan itu. Terus kita lebih tahu lebih ke dalamnya lagi tentang anak-anak kita. Jadi di sini kita jadi tahu mengapa sih mereka tuh berulang-ulang terus melakukan kesalahan. Dan juga kita di sini menekankan kepada siswa kita supaya mereka tidak mengulangi, dan juga oh iya bu guru ini nanti kesian ya, misalnya kesian ya kalau umpamanya saya tidak ada, guru-guru pasti mencari saya. Misal kita kan jam 7 harus datang nih. Bagi orang yang terbiasa disiplin itu merupakan kebiasaan dia. Tapi kalau bagi orang yang tidak biasa datang jam 7 ke sekolah itu merupakan hukuman atau keterkekahan bagi dia. Jadi kita semua alhamdulillah 09 ini jam 7.15 sudah bel, gurunya jam 7. Alhamdulillah kita sudah menerapkan disiplin positif semua kan Bapak Ibu? Ya. Nah, terus 7.15 murid datang. Nah, terus kita baris seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mars 009 dan lagu-lagu yang biasa, lagu-lagu nasional yang biasa kita putarkan. Mungkin itu pembiasaan disiplin kita Bapak Ibu. Jadi menanamkan dengan lagu-lagu nasional, menanamkan cinta pahlawan dan juga pembiasaan anak-anak itu jadi tahu lagu-lagu nasional, bukan hanya lagu-lagu biasa dengarkan lagu dangdut misalnya itu Bapak Ibu ya. Juga merupakan salah satu disiplin positif. Jadi materi motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yaitu motivasi berdasarkan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Terus kalau hukuman, yaitu suatu bentuk prosedur yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Sedangkan penghargaan yaitu pengakuan atas prestasi atau masa kerja karyawan berupa promosi, jabatan, kesempatan, pengembangan diri, tanda komitmen dan kesetiaan serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Sedangkan restitusi secara definitif merupakan proses menciptanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih ke kembali ke kodratnya sebagai manusia menjadi lebih bertanggung jawab begitu. Terus ada 3 perilaku manusia
Menurut Gianni Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia lebih melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau takut umpamanya ada dibully atau disorakin kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi merasa mereka tidak nyaman. Jadi saya melakukan tugas tertentu karena takut hukuman. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman itu, apa yang akan terjadi saya tidak melakukannya. Jadi kalau saya tidak melakukannya, atau tadi contohnya, jika saya tidak turun pukul 7 di sekolah atau 7.15 di sekolah, saya dapat apa ya? Saya akan mendapatkan misalnya pemotongan gaji kalau guru. Kalau umpamanya ada siswa yang telat, mungkin saya akan disuruh berdiri kah, atau umpamanya dihukum sama gurunya, seperti mungkin lebih ketertakutan akan hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu disiplin itu karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Ya, berikut itu ya, demikian Bapak Ibu materi yang sudah saya paparkan. Jadi disiplin positif itu ada banyak macamnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk pendidikan yaitu kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pintu untuk merubah dengan lebih baik dalam dunia ini, untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan. Kita harus berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Ya, berikut itu salah komputer ini. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang sudah saya paparkan. Jadi disiplin positif itu ada banyak macamnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk pendidikan yaitu kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pintu untuk merubah dengan lebih baik dalam dunia ini, untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan. Kita harus berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Ya, terima kasih kepada Bapak Ramli atas sarannya yang tadi diberikan kepada kami berempat sebagai CGP dari sekolah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ramli dapat kita sama-sama kita jawab ya Bu Indah, karena saya tadi itu membahas tentang penghargaan sebagai hukuman dan juga Bu Ida membahas tentang segitiga restitusi. Setahu saya apa yang disampaikan Pak Ramli tadi itu termasuk dari materi yang disampaikan Bu Ida, yaitu segitiga restitusi dari masalah-masalah atau kasus-kasus yang timbul di sekolah kita. Memang banyak sekali ya anak-anak dengan kebutuhan khusus, mungkin yang bukannya artinya anak berkebutuhan khusus dalam hal autis dan sebagainya, tapi anak-anak yang memiliki energi atau aktivitas yang lebih dari teman-temannya yang lain. Nah, kadang aktif tersebut dan juga energi tersebut menimbulkan perbuatan yang negatif kepada dirinya dan juga kepada teman-teman di sekitarnya, ya kan Pak? Nah, dari hal tersebut akan dijawab oleh Bu Indah karena
pertanyaan Pak Ramli atau saran dari Pak Ramli tersebut termasuk dalam segitiga restitusi. Silakan Bu Ida. Oke, jadi yang sudah kami dapatkan yaitu berbagai kasus apapun formulanya ada di segitiga restitusi. Jadi kita pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi lalu validasi kebutuhannya, lalu menanyakan keyakinannya. Mungkin ini ada beberapa contoh, jadi seperti menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti menanyakan mengapa dia melakukan itu. Jadi mungkin yang di sini formulanya dilarang menghukum, tapi kita lebih menanyakan mengapa anak itu melakukan hal tersebut, lalu mencari solusi, lalu bagaimana supaya anak itu tidak melakukannya. Mungkin formula segitiga restitusi ini yaitu memberikan dia efek ke batin dia. Misalnya contoh yang sudah saya putarkan tadi, kasus kenapa murid saya keluar kelas tadi, saya begini memberikannya contohnya. Nah, karena kalian keluar kelas tanpa izin, apakah tidak kesian dengan bu guru? Bu guru mencari kalian ke satu lapangan, ke sekolah semua, mencari kalian yang keluar dari kelas tanpa izin, apakah tidak kesian? Istilahnya lebih dari batin ke batin. Nah, ibu ini capek loh mencari kalian. Jadi, oh iya, jadi mereka seperti berpikir, oh iya, ibu guru ya capek ya kalau umpamanya nyariin saya, seperti itu. Jadi lebih ke seperti saya umpamanya sama anak saya. Nah, umpamanya anak saya ingin beli apa yang mahal. Nah, ibu ini uangnya tinggal dikit loh, Mak. Dan kasihan kan kalau kalian beli yang mahal, ibu tinggal misalnya 50.000, sedangkan kalian lo maunya belinya yang harga 100.000. Lebih ke batin dia supaya menyadarkan dia atas hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan, contohnya semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu harus diperbaiki. Seperti itu. Ada beberapa contoh kasus kesalahan-kesalahan. Mungkin slide selanjutnya ada contoh. Contoh kalimat. Nah ini. Jadi pertama menstabilkan identitas. Contohnya misal berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakannya. Ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Jadi membuat anak tidak panik. Misalnya kita harus memanggil anak dengan cara supaya dia stabil dulu. Dia merasa dia tidak ketakutan dulu, jadi dia bisa lebih terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Apakah kamu sedang mencari teman baik? Itu contoh-contoh menstabilkan identitas. Lalu
Mungkin kalau yang kayak Gopur tadi, Gopur sini, kenapa kamu nak kayak gitu? Misalnya dia nendang orang, misalnya Gopur nendang orang. Misalnya ini berdasarkan kita coba menggunakan segitiga resiko. Gopur, coba sini nak, kenapa kamu mukul orang nak? Misalnya, enggak bu. Terus lalu kita masuk ke validasi tindakan dia yang salah. Contoh kalimat validasi dia yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kenapa kamu melakukan hal itu? Nah itu namanya masuk ke validasi tindakan yang salah. Terus langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita semua satu kelas kita ini kan mempunyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita seperti awal pembelajaran. Jadi contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas yaitu apa yang kita percaya di dalam kelas. Nah, misalnya anak-anak, kita di kelas ini kan punya kesepakatan harus saling menghormati. Misalnya menendang teman itu bagus nggak? Sesuai nggak dengan kesepakatan kita bu guru dan anak-anak? Tentunya jawaban anak-anak pasti tidak bu. Nah, lalu jadi kalau sudah umpamanya kita melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas, tentunya ada sanksi. Sanksi itu bukan berupa hukuman, tapi mengembalikan anak-anak kepada tanggung jawabnya dia lagi. Tanggung jawab mereka masing-masing. Contohnya seperti tadi kan, anak-anak yang mencoret-coret meja, bukan kita hukum dengan marah-marah, tapi kita perbaiki dengan mereka memperbaiki kesalahan mereka dengan membersihkan meja yang sudah mereka kotor. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi si Gopur tadi kan Bapak menendang. Jadi kita tanya, kenapa kamu melakukan itu nak? Gitu kan? Coba kalau umpamanya kamu ditendang, kamu sakit enggak? Iya sakit. Coba temanmu luka berdarah umpamanya atau merah. Nah, kalau umpamanya kakinya luka sakit, Gopur pernah nggak ngerasakan kakinya sakit ini? Rasanya gimana? Ya begitu juga temanmu merasakannya sakit nggak? Iya. Nggak kasihan kah dengan temanmu? Gak kasihan kan dengan temanmu yang merasakan kesakitan? Coba anggap temanmu ini kamu lagi sakit nih, rasakan nih kakinya lagi sakit. Dia udah sakit, nah, pasti dia kalau pernah merasakan kakinya sakit, pasti temanku dia sakit. Nah terus kita, karena dia sudah melanggar kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan hukumannya seperti apa kalau dia melanggar hal-hal itu, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan gitu? Ya, terima kasih Bu Indah. Sudah cukup jelas sekali apa yang disampaikan Bu Indah, bahwa permasalahan-permasalahan anak-anak yang ada di sekolah kita itu Pak Ramli mungkin bisa kita selesaikan dengan cara atau langkah-langkah segitiga restitusi yang sudah Bu Indah jelaskan. Yang pertama adalah menstabilkan integritas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari tiga hal tersebut kita berharap anak-anak menyadari dari dalam diri mereka sendiri bahwa apa yang sudah mereka laksanakan atau mereka lakukan tersebut adalah hal yang salah, dan bisa
buat mereka, dari kesadaran mereka untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Baik, terima kasih Pak Ramli atas pertanyaan dan sarannya untuk kami berempat agar lebih baik ke depannya ya Bunda. Dan yang selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu semua? Sudah cukup? Sudah cukup? Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya yang telah disisihkan kepada kami berempat sebagai CGP dari SD Negeri 09 Balikpapan Utara. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa diterima oleh Bapak Ibu semua, dan juga Bapak Ibu juga mendapatkan Bapak Ibu juga mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu dari apa yang kami sampaikan di diseminasi kali ini. Untuk itu saya akhiri apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini. Semoga kedepannya kita semua berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Tidak cuma kami berempat, tapi juga Bapak Ibu semua ya. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Areta, kesepakatan kelasnya apa ya? Topi taruh dalam tas. Terus Altan, kesepakatan kelasnya apa ya? Taruh tas. Taruh tas di mana ya? Taruh tas di kursi. Di kursi. Bolehkah taruh tas di lantai? Marwah, taruh kesepakatan kelas kita. Pilihnya yang mana ya, Marwah ya? Pilih yang mana? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Siapa yang menjaga kebersihan? Kita semua. Alfat, pilihnya kesepakatan kelas apa ya? Alfat, kira-kira apa? Taruh sepatu. Taruh sepatu di mana? Di rak sepatu. Oke, tuliskan kesepakatan kelas yang kalian pilih di kertas ya. Oke, baru ditempelkan. Setuju? Setuju. Nah, definisi pendidikan yaitu pembelajaran, proses di mana individu memperoleh pengetahuan, kehidupan, mempersiapkan individu untuk hidup sehari-hari. Terus pembebasan, peran yang penting membebaskan dari ketidakadilan. Transformasi, memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya individu. Terus tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dalam diri mereka ya Bapak Ibu, berdasarkan jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Nah, nih, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi, yang saya jelaskan di sini disiplin positif dan segitiga restitusi ada tujuan disiplin, makna disiplin, segitiga restitusi dan contoh kasus. Berikut makna disiplin.
Jadi kita pingin semua orang disiplin, apalagi murid-murid kita. Tapi tetap saja kita harus ingat merdeka belajar. Bagaimana Bapak Ibu, setuju merdeka belajar? Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatan, serta kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan keterkekangan. Jadi disiplin itu padahal hal yang bagus, tapi ada juga bagi orang yang tidak disiplin menjadi terkekang. Misal kita harus datang ke misal kita kan jam 7 harus datang nih. Bagi orang yang terbiasa disiplin itu merupakan kebiasaan dia. Tapi kalau bagi orang yang tidak biasa datang jam 7 ke sekolah itu merupakan hukuman atau keterkekangan bagi dia. Jadi kita semua alhamdulillah 09 ini jam 7.15 sudah bel, gurunya jam 7. Alhamdulillah kita sudah menerapkan disiplin positif semua kan Bapak Ibu? Nah, terus 7.15 murid datang. Nah, terus kita baris seperti biasa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mars 009 dan lagu-lagu yang biasa, lagu-lagu nasional yang biasa kita putarkan. Mungkin itu pembiasaan disiplin kita Bapak Ibu. Jadi menanamkan dengan lagu-lagu nasional, menanamkan cinta pahlawan dan juga pembiasaan anak-anak itu jadi tahu lagu-lagu nasional, bukan hanya lagu-lagu biasa, dengarkan lagu dangdut misalnya itu Bapak Ibu ya. Juga merupakan salah satu disiplin positif. Jadi materi motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yaitu motivasi berdasarkan menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang ada pada diri seorang individu yang menyebabkan individu tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Terus kalau hukuman, yaitu suatu bentuk prosedur yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku. Sedangkan penghargaan yaitu pengakuan atas prestasi atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan, pengembangan diri, tanda komitmen dan kesetiaan serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Sedangkan restitusi secara definitif merupakan proses menciptanya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih ke kembali ke kodratnya sebagai manusia menjadi lebih bertanggung jawab begitu. Terus ada 3 perilaku manusia menurut Yanni Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia lebih melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau takut umpamanya ada dibully atau disorakin kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi merasa mereka tidak nyaman. Jadi
apa yang saya melakukan tugas tertentu karena takut hukuman. Jadi contohnya seperti ini. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman itu, apa yang akan terjadi saya tidak melakukannya. Jadi kalau saya tidak melakukannya, atau tadi contohnya, jika saya tidak turun pukul 7 di sekolah atau 7.15 di sekolah, saya dapat apa ya? Saya akan mendapatkan misalnya pemotongan gaji kalau guru. Kalau umpamanya ada siswa yang telat, mungkin saya akan disuruh berdiri kah, atau umpamanya dihukum sama gurunya seperti mungkin lebih ketakutan akan hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu disiplin itu karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang sudah saya paparkan. Jadi disiplin positif itu ada banyak macamnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk pendidikan yaitu kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pintu untuk merubah dengan lebih baik dalam dunia ini, untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan. Kita harus berkomitmen untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Nah, dan terakhir, terima kasih atas kesempatan dan berbagi ilmu yang sedikit ini. Mungkin ilmu Bapak Ibu lebih banyak. Saya sharing apa yang saya dapatkan. Mungkin bisa berbagi di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah.